Kembali lagi kita di dalam GPD Film Mati Mas Menyapa. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, sidang jemaat Tuhan yang ada, mana kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan kita pada saat ini terdapat di dalam Lukas pasal yang ke-8 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25. Sekali lagi, Lukas pasal 8 ayat 22 sampai ayat yang ke-25. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari, Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah tafan ke danau, sehingga perahu itu mulai kemasukan air, dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh. Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapakah gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Nah, saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa firman Tuhan menjelaskan pada saat itu Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberangi danau untuk menuju ke seberang. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan bahwa pada waktu mereka berlayar, maka Yesus tertidur. Yesus tertidur. Dan saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan katakan di dalam ayat 23, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah tafan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Pada saat murid-muridnya itu membawa Yesus berlayar, maka firman Tuhan katakan Yesus saat itu tertidur dalam perahu. Dan firman Tuhan katakan sekonyong-konyong turunlah tafan ke danau itu. Sehingga saudara, firman Tuhan katakan bahwa perahu itu mulai kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Nah, saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa pada saat Yesus, murid-muridnya membawa Yesus, dan firman Tuhan katakan Yesus tertidur dalam perahu itu. Saat itu murid-muridnya menghadapi satu persoalan dalam kehidupan mereka, di mana firman Tuhan katakan bahwa sekonyong-konyong tafan itu turun ke danau. Dan akibatnya saudara yang kekasih dalam Tuhan, perahu itu mulai kemasukan air, dan firman Tuhan katakan bahwa mereka dalam bahaya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, dalam keadaan yang panik, dalam keadaan yang takut, kemudian mereka datang kepada Yesus dan membangunkan Yesus yang sedang tidur. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, mereka membangunkan Yesus dan mereka berkata, "Guru, Guru, kita binasa." Dan saat itu juga Yesus bangun dan Yesus menghardik angin dan danau dan air. Dan firman Tuhan katakan seketika itu juga menjadi teduh. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Di manakah iman kepercayaan kami?" Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita lihat di sini bahwa firman Tuhan mengajarkan di dalam kehidupan kita. Pada waktu Yesus mengajak murid-muridnya untuk menyeberangi danau, mereka membawa Yesus karena mereka berpikir mereka itu mampu, mereka itu punya keahlian, mereka bisa, mereka mengandalkan kekuatan mereka.
Tetapi saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat pada saat mereka mengandalkan kekuatan mereka, tiba-tiba persoalan itu muncul. Saat persoalan itu muncul, mereka tidak mampu dan tidak mengatasi. Keahlian mereka tidak dapat mengatasi persoalan yang ada. Dan mereka hidup di dalam ketakutan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kadang kita menjadi seperti murid-murid yang ada. Pada saat kita berusaha melakukan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini, kita menganggap bahwa kita bisa, kita mampu, kita mengandalkan kekuatan kita. Kita membiarkan Yesus itu tertidur. Padahal kita percaya, kita mengenal Kristus, kita berkata bahwa kita ini anak Tuhan, tetapi kita membiarkan Yesus tertidur, maka menjadi tenang. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, jangan kita terjadi persoalan, jangan kemudian kita menghadapi persoalan dulu baru kita mengandalkan Tuhan, baru kita mengandalkan kepada Tuhan, baru kita berseru kepada Tuhan. Tetapi mari saudara, menjadi pelajaran di dalam kehidupan kita. Kita tetap mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Kita tetap mengizinkan Tuhan memimpin kehidupan kita. Karena kita ini adalah orang percaya dan kita percaya bahwa Yesus bersama-sama dengan kita. Maka kita akan melihat kemuliaan Allah. Nah saudara yang kekasih dalam Tuhan, firman Allah mengajarkan kepada kita, mari kita tetap mengandalkan Tuhan. Kita tetap mengizinkan Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita, di dalam apapun yang kita lakukan. Kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengar firman-Mu Tuhan. Firman-Mu menjadi kekuatan. Serahkan umat-umat-Mu yang ada, memimpin kehidupan mereka, memberkati kehidupan mereka. Buat segala apa yang mereka kerjakan berhasil. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin.